1. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan A. Programa pada tiap tingkat administrasi pemerintahan, B. Penyuluh pertanian negeri, C. Programa yang dibuat penyuluh pertanian negeri, D. Penyuluh pertanian swasta pada tiap tingkat administrasi pemerintahan. Jawabannya adalah A. Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan, pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. 2. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. 2. Seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan disebut A. Sistem penyuluhan pertanian, B. Revitalisasi penyuluhan pertanian, C. Programa penyuluhan pertanian, D. Kegiatan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Sistem penyuluhan pertanian, yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan, adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 3. Upaya mendudukan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan disebut A. Revitalisasi penyuluhan pertanian, B. Sistem penyuluhan pertanian, C. Programa penyuluhan pertanian, D. Kegiatan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Revitalisasi penyuluhan pertanian adalah upaya mendudukan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan. 4. Masyarakat petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya termasuk juga nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya adalah merupakan A. Pelaku utama, B. Pelaku usaha, C. Petani pelaku, D. Petani murni. Jawabannya adalah A. Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun non-formal. 5. Menumbuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, adalah merupakan A. Maksud penyuluhan pertanian, B. Tujuan penyuluhan pertanian, C. Azas penyuluhan pertanian, D. Falsafah penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Programa penyuluhan disusun dengan maksud untuk 1. Menumbuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 2. Memberikan kesempatan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan pertanian. 3. Membangun pemahaman penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, lembaga atau instansi terkait yang menangani penyuluhan untuk mengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan penyuluhan pertanian. 6. Memberikan pedoman bagi penyuluh dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian adalah merupakan A. Tujuan programa penyuluhan, B. Tujuan penyuluhan pertanian, C. Azas penyuluhan pertanian, D. Falsafah penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Programa penyuluhan disusun dengan tujuan, 1. Memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 2. Memberikan pedoman bagi penyuluh, dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian. 7. Programa penyuluhan pertanian desa atau kelurahan, diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan titik-titik tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya,
A. September, B. Oktober, C. November, D. Desember. Jawabannya adalah A. Program penyuluhan pertanian desa atau kelurahan diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. 8. Kepala Balai Penyuluhan di Kecamatan, memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan, yang dilakukan oleh penyuluh bersama, A. Perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha, B. Perwakilan penyuluh tingkat desa, C. Perwakilan Gapoktan, D. Perwakilan aparat desa. Jawabannya adalah A. Kepala Balai Penyuluhan di Kecamatan, memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan, yang dilakukan oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha. 9. Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut, kecuali A. Tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian di semua tingkatan, B. Naskah program penyuluhan pertanian, belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, C. Keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas atau instansi, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota, D. Program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas atau instansi terkait, E. Penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas. Jawabannya adalah A. Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut, 1. Belum tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian di semua tingkatan, 2. Naskah program penyuluhan pertanian, belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, 3. Keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas atau instansi, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. 4. Program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas atau instansi terkait. 5. Penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas. 10. Program penyuluhan pertanian dapat dinilai secara kuantitatif dan memuat alokasi waktu yang jelas, merupakan salah satu asas program penyuluhan, yaitu A. Realistik, B. Manfaat, C. Partisipatif, D. Terukur, E. Demokratis. Jawabannya adalah D. Program penyuluhan disusun berdasarkan asas 1. Realistik, yaitu program penyuluhan pertanian sesuai dengan kondisi nyata yang memungkinkan untuk dilaksanakan. 2. Manfaat, yaitu program penyuluhan pertanian harus memberikan nilai guna bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan. 3. Partisipatif, yaitu program penyuluhan pertanian melibatkan peran aktif pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian sejak identifikasi potensi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. 4. Terukur, yaitu program penyuluhan pertanian dapat dinilai secara kuantitatif, dan memuat alokasi waktu yang jelas. 5. Demokratis, yaitu program penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan saling menghormati pendapat antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat. 6. Bertanggung gugat, yaitu program penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan, dengan perencanaan yang dibuat dengan sederhana. Terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan. 7. Keterpaduan, yaitu program penyuluhan pertanian disusun, dengan memperhatikan program penyuluhan pertanian tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. 8. Kesinergian, yaitu program penyuluhan pertanian pada tiap tingkatan, mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung.